Oke, selamat pagi menjelang siang 12 IPA. Apa kabarnya? Ya, Ibu sangat berharap kamu semua sehat dan hati yang gembira. Karena kalau hatimu gembira, kamu senang, maka imun tubuhmu meningkat. Oke, anak-anak Ibu, kembali bertemu dengan Ibu Leni di sini dalam pelajaran biologi dengan materi penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, Ibu harap kamu mau mendengarkan dengan serius, pahami dan pelajari. Kalau ada yang tidak mengerti nanti boleh ditanyakan sama Ibu ya. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel ini ada 5. Yang pertama atavisme, yang kedua kriptomeri, polimeri, epistasis dan hipostasis, serta yang kelima komplementer. Nah, kamu masih ingat salah satu cabang biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat itu disebut dengan apa? Iya, genetika. Nah, dalam genetika kamu akan mempelajari segala hal mengenai gen, pewarisan sifat dan berbagai materi genetik. Satu hal yang akan kamu temui ketika belajar mengenai genetika yaitu atavisme, yang merupakan salah satu jenis penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, ada beberapa kasus dari persilangan gen yang tidak menghasilkan fenotip yang sesuai dengan hukum kedua Mendel. Rasio fenotip tersebut menyimpang dari yang ditetapkan dalam hukum Mendel, tetapi bukan berarti rasio ini bukan bagian dari hukum Mendel. Hasil dari rasio inilah yang disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Dan salah satu contohnya adalah atavisme. Nah, selain atavisme tadi sudah Ibu jelaskan ada polimeri, kriptomeri, epistasis, hipostasis, dan komplementer. Nah, satu-satu kita bahas. Yang pertama, atavisme. Atavisme adalah interaksi dari beberapa gen yang berbeda yang menyebabkan munculnya suatu sifat yang berbeda dengan karakter induknya. Atavisme pertama kali ditemukan oleh Bateson dan Punnett, di mana interaksi antar gen-gen yang menentukan bentuk dari pial jengger ayam. Hasil temuan mereka merupakan karakter pial jengger ayam tidak hanya diatur oleh satu gen tetapi 2 gen yang saling berinteraksi. Nah, penyimpangan yang terjadi pada atavisme adalah bukan mengenai rasio fenotip F2-nya, melainkan munculnya sifat baru pada pial ayam walnut dan singal. Tiap jengger walnut merupakan hasil interaksi dari 2 gen dominan yang berdiri sendiri. Tiap jengger singal merupakan hasil interaksi 2 gen yang resesif. Nah, William Bateson dan R.C. Punnett menemukan 4 macam bentuk jengger ayam. Ini gambarnya, kamu perhatikan. Ada 4 macam. Yang pertama yaitu bentuknya single, ya, single atau disebut dengan tunggal. Genotipnya R kecil, R kecil, P kecil, P kecil. P. Yang kedua itu P atau biji. R kecil, P besar, P besar, atau R kecil, P besar, P kecil. Walnut ini adalah gen yang dominan. Walnut adalah rose dan gerigi, ya, atau mawar. Nah, walnut ini R besar, P besar, P besar. Pokoknya kalau ketemu R besar dengan P besar maka dia walnut. Bisa R besar, P besar, P besar. R besar, R kecil, P besar, P kecil. R besar, R kecil, P besar, P besar. Pokoknya ketemu R besar dan P besar maka dia walnut. Paham? Nah, rose atau mawar ini R-nya yang besar. Ya. R besar, P kecil, P kecil. Atau R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Paham sampai situ ya, Nak? Ya. Nah, ini dia tadi kalau kamu mau lihat gametnya tadi yang Ibu jelaskan. Oke? Nah, bentuk dari jengger ayam tidak hanya diatur oleh satu gen, melainkan interaksi dari 2 gen. Persilangan ayam yang memiliki jengger rose R besar, P kecil, P kecil
dengan ayam berjengger pi, R kecil, P besar, akan menghasilkan keturunan F1-nya 100% walnut. Hasil perkawinan F2-nya, di mana F1 dikawinkan dengan F1, walnut dikawinkan dengan walnut, maka akan menghasilkan rasio fenotip walnut banding rose banding pi banding single 9331. Nah, ini dia contoh perkawinannya. Oke, kamu pahami, kamu lihat. Rose tadi R besar, P kecil dikawinkan dengan pi, R kecil, P besar. Maka gametnya R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ini keturunan yang pertama. Muncul sifat yang baru yaitu walnut. Nah, parental yang kedua, F1 disilangkan F1, berarti walnut dikawinkan dengan walnut. Maka dapatlah dia walnut 9, 3 rose, 3 pi, 1 single. Oke, nah ini contoh yang kedua, biar kamu paham ya. Nah, yang kedua kita masuk ke kriptomeri. Kriptomeri berasal dari kata kriptos, artinya tersembunyi. Jadi kriptomeri yaitu gen dengan sifat dominan yang hanya akan muncul jika hadir bersama dengan gen dominan lainnya. Peristiwa ini pertama kali diamati oleh Correns pada saat pertama kali mendapatkan hasil perbandingan persilangan bunga Linaria marokana dari galur alaminya yaitu warna merah dan putih. Kriptomeri adalah peristiwa di mana gen dominan yang karakternya akan muncul jika bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Jika gen tersebut berdiri sendiri, maka karakternya akan tersembunyi. Makanya disebut dengan kriptos. Interaksi antar gen-gen dominan akan menimbulkan karakter yang baru, yaitu berwarna ungu. Hasil F1 dari persilangan tersebut ternyata menghasilkan bunga berwarna ungu seluruhnya. Jadi dari hasil persilangan F1 dengan F1, ungu banding ungu, maka ditemukanlah rasio fenotipnya 9 ungu, 3 merah, 4 putih. Jadi ini harus kamu ingat, rasio fenotip pada peristiwa kriptomeri 9 ungu, 3 merah, 4 putih. Jadi jika kita misalkan bunga dengan antosianin adalah A besar dan bunga tanpa antosianin adalah A kecil, sedangkan pengendali sifat sitoplasma basa adalah B besar dan pengendali sitoplasma bersuasana asam adalah B kecil. Persilangan antara bunga putih dengan bunga merah hingga dihasilkan keturunan kedua adalah sebagai berikut. Ini contohnya. Jadi kita kawinkan merah dengan putih, merah A besar, putih B besar. Kalau ketemu A besar dengan B besar maka muncul sifat yang baru yaitu ungu. Tetapi kalau hanya A yang besar maka dia merah. Tetapi kalau B yang besar maka dia putih. Maka rasio fenotip kriptomeri 9 ungu, 3 merah, 4 putih. Oke, nah ini contoh yang kedua. Kamu pahami, perhatikan. Ya. Nah, selanjutnya polimeri. Poli artinya banyak. Ya. Jadi polimeri merupakan bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif yang saling menambah. Polimeri terjadi akibat adanya interaksi antara dua gen atau lebih, sehingga disebut juga dengan gen ganda. Peristiwa polimeri ini mirip dengan persilangan dihibrid, dominan tidak penuh atau disebut dengan intermediat. Hasil temuan biji gandum warna merah disilangkan dengan gandum berwarna putih menghasilkan variasi warna gandum yang sangat beraneka ragam, walaupun pada hakikatnya semuanya merah. Nah, perhatikan di sini contoh persilangannya. M1 besar, M1 besar, M2 besar, M2 besar, merah gelap. Dikawinkan dengan yang putih, M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil. Berarti semua yang kecil. Maka rasio fenotip F1-nya M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil. 100% gandum berbiji merah. Oke, paham sampai situ? Nah, lalu kita kawinkan parental yang kedua yaitu F1 kawinkan dengan F1. Merah dikawinkan dengan merah. Ya. M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil dikawinkan sesamanya. Maka akan kamu perhatikan gametnya M1 besar, M2 besar, M1 besar, M2 kecil.
M1 kecil, M2 besar, M1 kecil, M2 kecil. Maka dapatlah anaknya 16 keturunan. Dari banyaknya M besarnya itu menentukan fenotipnya, apakah dia merah gelap atau merah tua. Kalau 4 dia M besar, maka dia merah gelap atau merah tua. Kalau hanya 3 berarti dia merah agak tua. Kalau dia 2 merah muda atau merah sedang. Kalau dia hanya 1 merah pudar atau merah muda. Kalau tidak ada yang besar maka dia putih. Makanya dia rasio fenotipnya 15 merah 1 putih. Oke. Nah, yang keempat yaitu epistasis dan hipostasis. Epistasis, epi artinya permukaan yang berarti menutupi. Hipo artinya di bawah, berarti dia ditutupi. Maka epistasis itu disebut menutupi, hipostasis artinya ditutupi atau tertutupi. Sama artinya dengan epistasis itu menang atau dominan, hipostasis itu kalah atau resesif. Nah, epistasis dan hipostasis ini ditemukan oleh Nelson Ehle, di mana interaksi gen bisa berupa gen-gen dominan disebut dengan epistasis dominan, dan jika interaksi terjadi antar gen-gen resesif disebut epistasis resesif. Nah, hasil temuan mengatakan bahwa hasil persilangan warna kulit gandum hitam dengan warna kuning menghasilkan warna kulit gandum pada F1 semuanya hitam. Contoh perkawinannya. Hitam. Perhatikan di sini, H besar, H besar, K kecil, K kecil. Kuning, H kecil, H kecil, K besar, K besar. Ya. Nah, maka gametnya H besar, K kecil, H kecil, K besar. Maka fenotipnya daripada F1 hitam semua. Karena apa? H besar, H kecil, K besar, K kecil. H besar epistasis terhadap K besar. Hitam menutupi kuning, maka semua keturunannya hitam. Maka parental yang kedua F1 disilangkan dengan F1. Hitam dikawinkan dengan hitam. H besar, H kecil, K besar, K kecil dikawinkan dengan H besar, H kecil, K besar, K kecil. Gametnya, ingat cara mencari jumlah macam gamet 2 pangkat N adalah sifat beda. Nah, ini 2 sifat beda, hitam dengan kuning. Maka dia H besar K besar, H besar K kecil, H kecil K besar, H kecil K kecil. Masukkanlah itu ke papan catur. Ya, perhatikan ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka akan didapatkan rasio fenotip 12 hitam, 3 kuning, 1 putih. Jadi harus kamu ingat itu rasio fenotip pada peristiwa epistasis dan hipostasis 12 hitam, 3 kuning, 1 putih. Nah, itu pada tanaman gandum. Ada juga peristiwa epistasis hipostasis ini pada tikus. Ya, di mana warna hitam pada rambut tikus disebabkan oleh adanya gen R besar dan C besar secara bersamaan. Sedangkan warna krem disebabkan oleh R kecil dan C besar. Apabila gen C kecil akan dihasilkan warna putih atau albino. Ini contoh perkawinannya. Hitam dikawinkan dengan albino. Ya. R besar, C besar itu hitam karena hitam epistasis terhadap krem atau C. Maka akan dihasilkan rasio fenotipnya hitam banding hitam, albino. Ada berapa? Ada 12 hitam, 3 krem dan 4 albino. Ya. Nah, selanjutnya yang kelima komplementer. Komplementer merupakan interaksi gen yang saling melengkapi. Jika satu gen tidak muncul maka sifat yang dimaksud juga tidak muncul atau tidak sempurna. Nah, gen-gen komplementer pertama kali ditemukan oleh W. Bateson dan R. C. Punes. Pada bunga Lathyrus odoratus terdapat 2 gen yang saling berinteraksi dalam memunculkan pigmen bunga, yaitu gen C besar membentuk pigmen warna, C kecil tidak membentuk pigmen warna.
Gen P besar membentuk enzim pengaktif, gen P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Nah, berdasarkan karakter gen-gen tersebut, maka warna bunga hanya akan muncul jika kedua gen atau penghasil pigmen dan penghasil enzim bertemu. Jika tidak bertemu, maka warna bunga yang terbentuk adalah putih. Nah, diagram persilangan latirus odoratus itu contohnya ini dia. C besar, P kecil, warnanya putih. C kecil, P besar putih. Nah, muncul C besar, C kecil, P besar, P kecil jadi ungu. Nah, kenapa bisa jadi ungu? Nah, kenapa bisa jadi ungu? Karena jika satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud juga tidak akan muncul sempurna. Nah, maka di situ gen C besar kan membentuk pigmen warna, sedangkan P besar membentuk enzim pengaktif, maka dia menjadi ungu. Oke? Nah, selanjutnya kamu perhatikan di sini, ungu kita kawinkan dengan ungu. Maka didapatlah 9 ungu, 7 putih. Oke? Nah, yang ungu yang mana? Kalau ketemu C besar dan P besar. Kalau hanya C-nya besar, maka dia putih. Kalau hanya P yang besar, maka dia putih. Atau C-nya kecil, P-nya kecil, sudah termasuk ke putih. Oke? Nah, perhatikan di sini 9 ungu pigmen warna ada enzim pengaktif. 3 putih, 1 lagi putih. Pigmen warna tanpa enzim pengaktif. Tanpa pigmen warna ada enzim pengaktif. Tanpa pigmen dan tanpa enzim. Makanya termasuk dia ke putih. Oke? Nah, sifat yang dihasilkan oleh interaksi gen yang saling melengkapi dan bekerja sama inilah yang dinamakan dengan komplementer. Jadi ketidakhadiran sifat dominan pada suatu pasangan gen tidak akan memunculkan sifat fenotip dan hanya akan muncul apabila hadir bersama-sama dalam pasangan gen dominannya. Oke, sampai sini pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Kalau tidak paham boleh tanyakan sama ibu lewat WhatsApp boleh. Oke? Terima kasih. Kelas 12 tolong nak kamu lebih serius belajar. Kerjakan kuis yang ibu buat dan kerjakan juga tugas. Oke? Selamat belajar.